Dalam pertemuan hamba Tuhan siang tadi, kita membahas yang kemarin malam sedikit saya singgung juga. Sebetulnya saudara, kalau banyak orang itu bisa kecewa dengan Tuhan dan dengan gereja, kesalahannya itu sederhana, yaitu sebelum orang itu mengenal Tuhan yang adalah Papa atau Ayah, maka orang itu pasti taunya adalah Tuhan yang penuh dengan peraturan. Karena yang namanya agama itu pasti penuh dengan peraturan. Saya ulangi, yang namanya agama itu pasti penuh dengan peraturan. Nah, ini sebuah kesalahan fatal ketika kita tidak dibawa mengenal Dia sebagai Papa yang sayang sekali kepada kita manusia. Saudara, seluruh perjanjian baru itu berisi sebuah konsep bahwa yang Maha Besar, pencipta alam semesta, itu sangat mengasihi manusia. Hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus yang adalah Tuhan, tapi yang mau jadi manusia, dan perhatiannya kepada manusia itu luar biasa. Maka itu apabila gereja menitik beratkan kepada fasilitas dan program acara, maka gereja itu menjadikan manusia atau anggota jemaatnya adalah sarana untuk mencapai program dan fasilitas itu terjadi. Dan disitulah benturan-benturan itu terjadi. Kenapa kita tidak membawa setiap orang untuk mengenal kasih yang sesungguhnya? Inilah yang harus kita kenal. Seingat saya, hanya di gereja ini, dari semua gereja yang saya pernah datang, ada tulisan 1 Yohanes 4 ayat 8, Tuhan itu kasih. Dan ini yang harus kita kenal dulu. Mari kita buka Matius 14. Mengenal bagaimana kasih itu. Dalam 3 acara ibadah ini, kemarin malam, tadi siang, sekarang, bersyukur ada salah seorang tante saya, kakak dari papa saya. Itulah Ibu Pendeta Frans Talo dari Balung. Bersyukur kepada Tuhan bahwa mereka sudah senior, tapi tetap mau dengarkan orang muda bicara. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita lihat Matius 14 ayat 13. Hari ini kita akan belajar bagaimana kemanusiaan Tuhan kita. Lagi sekali, bagaimana kemanusiaan Tuhan kita. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saya keluarkan 3 kata kerja di dalam kali ayat ini. 1, menyingkir. 2, mengasingkan diri. 3, ke tempat yang sunyi. Saya tanya kepada saudara, kalau ada seorang melakukan 3 hal ini, menyingkir, mengasingkan diri, ke tempat yang sunyi, kira-kira orang itu sedang apa dan mengalami apa? Ayo, coba. Sedang apa? Menyingkir, mengasingkan diri, ke tempat yang sunyi. Orang itu sedang apa kira-kira? Depresi, frustrasi, betul. Apalagi? Apa? Stres, apalagi? Putus asa, apalagi?
Apa? Sedih, betul. Tunggu dulu. Kita ini sedang ngomongin siapa? Loh, betul nggak? Kita ini ngomongin siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Saudara berani ngomong dia depresi, dia frustrasi. Oke, mari kita lihat ayat ini. Betul, saudara. Dia mengalami semua yang saudara sebut tadi itu. Mengapa? Perhatikan kalimat pertamanya. Setelah Yesus mendengar berita itu. Berita apa? Nanti baca di rumah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Pandi, nanti papi minta kamu nyanyi lagi. Setelah selesai khotbah kamu cari pujian apa yang cocok setelah kita mendengar ini, Pak. Karena sejak dia jadi 5 besar Indonesian Idol, baru kali ini dia datang ke Jember. Lahir di sini, besar di jemaat GPPS ini, masa baru sekarang balik? Awas kamu. Oke, agak pandai, guyon aja. Jadi nanti kamu akan muji Tuhan lagi setelah firman Tuhan. Saudara, Yesus itu Tuhan, amin. Tapi jangan lupa dia juga manusia. Ibrani 2 dengan jelas menuliskan apa saja yang manusia alami, Yesus Tuhan kita alami. Jadi betul kalau saya menyebut ini orang depresi yang menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Ini orang stres, ini orang frustrasi. Betul, ini orang sedih, putus asa, dan semuanya. Saudara, saya pernah khotbah ini di Tulungagung. Ada 2 orang marah keras kepada saya. Dia bilang saya sesat karena mengata-ngatai Yesus seperti yang sudah ucapkan tadi itu. Nggak mungkin Yesus jadi depresi, bisa frustrasi. Jangan menghina dia. Nah, saya nggak mau ribut. Mereka 2 lupa kalau Yesus pernah jadi seperti kita. Amin. Kalau dia pernah seperti kita, jadi dia pernah mengalami semua yang manusia alami. Ya atau tidak? Hanya satu bedanya. Semua pencobaan yang Yesus pernah alami, satu saja, dia tidak berbuat dosa. Itu saja beda. Acara 2 hari ini bisa terjadi, saudara, karena tantenya Fandi dengan omnya yang dari Pasirian tapi sudah pindah ke Surabaya. Saya nggak tahu bagaimana hati mereka, warga Pak Hendrik ada di tengah sini. Mereka itu punya hati, nggak tahu apa yang Tuhan taruhkan dalam hatinya. Minta supaya saya datang ke Jember, cari waktunya. Puji Tuhan, karena mereka yang mendorong, berkorban semuanya. Terima kasih Om Ibrahim buka pintu ini untuk kita kumpul. Tadi siang saya kagum sekali. Kira-kira ada hampir 400 hamba-hamba Tuhan. Lalu saya lihat gereja menyediakan makanan persis kayak restoran. Ada geledekannya gitu, saya sampai heran. Luar biasa ini. Saudara, setelah mendengar berita apa Tuhan Yesus sampai depresi, frustrasi, sedih, putus asa dan sebagainya ini, setelah mendengar berita, sahabat dekatnya yang mempromosikan Yesus dipenggal kepala, yaitu Yohanes Pembaptis. Yesus Tuhan tergoncang. Maka itu siapa saja yang pernah mengalami depresi, tergoncang jiwanya, terpukul hatinya karena sebuah peristiwa, jangan pernah takut. Yesus Tuhan pernah merasakan itu semua. Katakan dia tergoncang hebat. Maka itu dia mau mengasingkan diri, mau menyingkir ke tempat yang sunyi, karena dia sedihnya luar biasa. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes. Kalimat berikut, tetapi apa?
Dalam pertemuan hamba Tuhan siang tadi, kita membahas yang kemarin